صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat apa kabar? Alhamdulillah luar sehat luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsy dimanapun berada, kita jumpa lagi di episode yang tayang pertama ya. Nah, di sini sudah ada Kepala Sekolah SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Bekasi 2. Nah, di bawah naungan Yayasan Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Jakarta. Oke, Bu Yanti. Iya. Nah, saya dapat di sana lagi pembangunan. Ya, benar. Sudah berapa persen sampai saat ini? Sudah 90% sih. 90% ya. Artinya sebentar lagi ya. Sebentar lagi insya Allah. Gambarannya kayak apa sih gedung barunya? Terus saya jadi penasaran gitu kan. Masya Allah luar biasa. Milia bagus banget nanti ya. Gedung barunya itu melengkapi ya. Untuk kebutuhan siswa-siswa tentunya gedung-gedungnya itu ya. Jadi ruangan-ruangannya juga seperti perpustakaan. Mungkin nanti akan lebih minat baca siswa itu mungkin dengan gedung yang bagus, dengan gedung yang baru. Mereka tentunya akan lebih semangat lagi tuh mengunjungi perpustakaannya ya. Jadi dengan begitu minat baca siswa tentunya juga akan meningkat nantinya. Insyaallah. Ada juga di lantai 3-nya itu ada ruang lab komputer, multimedia, mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru mungkin udah bisa kita gunakan tahun ajaran 2024-2025. Semoga siswa-siswi nantinya lebih semangat untuk datang ke sekolah karena melihat sekolahnya wow, cantik ya, luar biasa. Kalau saya melihat sketsanya itu warna-warni gitu ya, penuh dengan warna, kira-kira seperti itu. Luar biasa banget. Jadi nggak sabar ya, saya juga sedih. Benar, saya sendiri juga nggak sabar pengen ya bagi siswa-siswi nantinya ya, mereka pasti akan sangat-sangat senang dengan suasana gedung yang baru. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya gedung baru gitu ya, semangat baru gitu, guru-gurunya pun juga semangatnya baru lagi, kemudian murid barunya nambah lagi dan seterusnya, amin. Oke, Bu Yanti bicara soal prestasi nih di Bekasi 2 atau Al-Irsyad Al-Islamiyah Bekasi 2 sudah ada berapa banyak nih prestasi-prestasi nih? Saya dengar mana juga. Iya, alhamdulillah kita kan di situ ada ekskul silat ya, itu udah sampai tingkat internasional. Oh, masya Allah, luar biasa. Siswa kita juga ada sampai yang tingkat internasional untuk bidang catur. Oke, catur. Ya. Ada kegiatannya atau ada ekskul itu bagaimana? Kalau beli catur sih belum ya. Memang kemampuan siswanya kayak sampai tingkat internasional untuk show. Kelas berapa itu? Kelas 5. Kelas 5 itu dari kelas 1 udah itu udah memang dia punya bakat dari itu ya. Kemudian ada apa lagi nih selain silat catur? Ya kita banyak juga prestasi-prestasi yang lainnya, misalnya prestasi akademik, dia sering ngikuti lomba dari ada semua cermat. Kita selalu mengirim kalau ada kegiatan lomba kita nggak mau nyanyiakan kesempatan itu, memberikan kesempatan untuk semua siswa untuk punya daya saing juga ya, mereka punya pengalaman ya, kalau misalnya katanya nanti itu akan mengikuti, ini masih prosesnya kita ikutin terus ya itu kan, karena itu juga penting untuk mengasah mental ya. Apalagi kita di sini juga udah terbiasa anak-anak itu karena kita ada program itu panggung berani. Apa itu panggung berani itu? Setiap Jumat itu Jumat minggu pertama sekalian ada kegiatan Al-Irsyad berbagi untuk mengisi acara itu, kita anak-anak dibiasakan tuh untuk tampil ya dengan prestasi-prestasi mereka. Misalnya mereka bisa vindacil, mereka tampil di depan teman-teman atau di depan masyarakat yang mau mampir dan kita buka gitu ya. Karena kita di sini ada kegiatan Al-Irsyad berbagi juga. Jadi mereka udah terbiasa, udah punya mental untuk dilihatin atau tampil di depan
orang banyak gitu. Itu dari kelas 1. Bahkan mereka berebut loh nulis tuh setiap mau tampil mereka, "Bu, besok saya mau tampil ini ya, Bu, besok mau saya tampil." Oh, Masya Allah. Tapi ada ya, ya kita tidak bisa menaungi semuanya pasti ya. Pasti, itu anak pasti. Pastinya segala macam ya. Ada juga mungkin anak yang memang keterbatasan, jadi saya nggak mau tampil deh gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, untuk mengatasi yang seperti itu, apakah memang dia di-push harus tampil atau Nah, mungkin ya seperti itu kita ajak yang bersama sama teman. Kolaborasi sama teman. Jadi mungkin dia untuk sendiri belum siap nih, nanti berdua sama teman dia, "Bu, saya sama ini dulu ya." Oh iya, kasih motivasi mereka harus berani untuk selalu melihat apa sih yang saya bisa gitu. Saya bisa ini loh, Bu, saya bisa ini. Mereka selalu ingin memberitahukan ke gurunya kalau saya itu bisa, Bu. Mungkin nggak semua anak ya akademisnya mungkin ada yang kurang, tapi dia punya kelebihan di bidang lainnya karena kita tidak melihat dari satu titik aja. Nah, ini ada yang menarik juga nih, bicara soal bidang nih. Saya dengar juga salah satu bidang yang tengah dikembangkan yaitu bidang literasi. Iya. Literasi numerasi. Nah, sejauh ini memang sudah ada beberapa kemampuan siswa lah ya yang khususnya di bidang literasi. Nah, sejauh ini bagaimana manfaat program literasi untuk sekolah di Bekasi ini? Alhamdulillah anak-anak untuk literasinya itu luar biasa ya. Mereka itu bahkan menunggu-nunggu nanti gitu ya. "Bu, kita pakai literasi gitu ya." Apalagi nanti ini, apalagi kalau perpustakaannya udah benar-benar itu ya, selesai, mungkin anak-anak akan lebih semangat lagi. Sementara walaupun kemarin dengan keadaan yang masih dalam renovasi terbatas, tapi kita mengurangi semangatnya maupun tidak mengurangi kesempatan untuk siswa tersebut. Kita tetap mengadakannya dengan menyesuaikan situasi pada saat ini. Nah, tapi program itu tetap berjalan. Alhamdulillah program tetap berjalan. Iya, kan saya dengar juga memang setelah lulus nanti syarat kelulusan anak-anak itu salah satunya adalah penerbitan buku. Benar. Itu luar biasa. Itu bagaimana pendapat Queen? Alhamdulillah ya, itu sampai yang kelas 6 sekarang juga saya ituin. Pokoknya mereka itu tamat udah bisa menulis satu cerpen atau satu buku apa aja yang mereka kuasai. Mereka mau cerita akan apa, yang penting mereka bisa menulis tuh ya. Mereka menulis dan mereka membuat suatu buku. Itu syarat daripada kelulusan untuk literasi. Ini memang menurut saya jarang sekali sekolah-sekolah yang memiliki syarat kelulusan yang unik seperti itu ya. Tapi memang literasi itu memang harus dibiasakan dan harus tumbuh kembang supaya nanti ke depan kalaupun misalnya mereka tidak pandai menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan, mereka bisa menjadi komikus gitu ya, desain-desain grafis. Itu kan asalnya dari imajinasi ya. Literasi itu dikenal ke imajinasi. Kalau imajinasinya mengalir, biasanya nasional itu. Nah, itu paling banget sih kalau menurut saya. Terus ini kan saya ada bentukan nih Al-Irsyad Al-Islamiyah, kalau kita sebut ARSI ya. Aksi Bekasi 2 ini kan berada di lingkungan jauh dari jalan utama gitu ya, jauh dari jalan besar seperti itu. Nah, ini tentunya tantangan tersendiri. Bagaimana Rianti menghadapi kondisi seperti itu? Kalau sih bilang sih kalau untuk situasi atau lokasi tempat ya, untuk tantangan sih kita nggak terlalu itu ya. Tantangan sih malah saya bilang suasananya lebih tenang loh kalau untuk karena kan suara bis kendaraan kurang gitu ya. Kayak pesantren gitu ya. Iya. Karena kita justru mencari tempat yang jauh dari ramai. Iya, kalau di konsolidasi, keamanan siswa juga ada terjamin ya. Karena keadaannya di lingkungan kita juga nggak terlalu berada di jalan yang jalan utama kayak ya. Jadi anak-anak juga belajarnya bisa lebih tenang, tidak terganggu dengan suara-suara
polusi suara ya. Oke, itu salah satu bukan masih tantangan itu kalau saya bilang itu salah satu terus finalnya. Kalau tidak dari itunya sih nggak ada tantangan ya, malah keuntungan dari kita dapat karena susah juga mencari suasana belajar yang tenang gitu ya. Betul. Kan selama ini orang suka menganggap bahwa sekolah di situ begini. Nah, itu kan memang upaya sekolah lain untuk menjelaskan. Memang itu adalah sebuah keuntungan justru, sebuah kelebihan justru ya. Nah, bicara soal kondisi sekolah gitu ya, yang kedepannya juga akan jauh lebih baik, jauh lebih kualitas lebih baik ya, infrastrukturnya, sarana prasarana gitu ya. Nah, dari programnya nih, ada program unggulan apa aja nih di ATSI Bepasdo? Sebenarnya program kita unggulan itu ya, yang pertama karena kita sekolah Islam, tentunya kita itu menanamkan karakter Islam. Karena di SD ini pondasi awal ya, pondasi awal kita menanami nilai-nilai karakter. Diri kita masukin ke itu karakter Islam ya, itu kita praktekkan terus setiap harinya, dari mulai penyambutan maupun sampai anak-anak itu kembali dijemput oleh orang tuanya, kita selalu selama berada di sekolah itu nilai-nilai karakter Islamnya kita nggak lepasin ya. Jadi misalnya dari pagi kita biasain untuk nyambut siswa, penyambutan pagi itu kita pasti nanya, kamu udah sholat subuh belum? Iya, mungkin hari ini belum, tiduran, besok kita kasih tahu, kalau nggak tidur, kita kasih tahu, besok sholat subuh ya, bakti kalau kesiangan tidurnya bisa lebih awal lagi besok gitu ya, biar nggak kesiangan, karena kita hidup itu mulainya dari subuh. Nah, dilihat dulu nih sholat subuh kita bagaimana. Kalau sholat subuh kita benar, insya Allah kita selama berada di sekolah ini juga nanti kita akan selalu berbuat yang baik, yang benar. Jadi ilmunya juga akan bermanfaat. Mungkin pasti ya, kalau anak kita juga kebiasaan penyambutan dengan penggunaan bahasa Arab, bisa menyapa anak selamat pagi, itu dengan menggunakan kebiasaan bahasa Arab, walaupun itu berulang-ulang dilakukan ya. Tapi anak-anak udah terbiasa, udah setiap ketemu pasti udah terbiasa menyapa seperti itu jadinya. Yang itu karakter yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak di SD. Jadi salah satunya karakter ya, karakter Islam itu markas Quran. Ada target, kita kan targetnya itu 3 juz. 3 juz. Oke. Yang berapa aja sih? Baru lulus 28, 29, 30. Dimulai dari 30, dimulai dari 30, lanjut kalau udah selesai 30 ke 29. Oke. 29 lanjut ke 28. Oke. Target kita itu kelas 2 atau kelas 3 semester 1 itu udah bisa baca Quran. Pasti ada targetnya ya. Targetnya bacanya sampai mana gitu. Tapi itu targetnya itu hanya menghafal kah atau berikut taktilnya? Yes, langsung satu paket. Sekedar hafal aja. Jadi start hafal, membacanya ya, udah bisa dengan baik dan benar gitu ya. Karena kalau udah dihafal, mereka bacanya masih gini, itu susah mengubahnya nanti. Pasti akan hilang hafalannya kembali. Kalau diperbaiki pada saat mereka udah hafal gitu, itu akan sulit dilakukan. Jadi lebih baik dari dasar, dari awal itu kita udah pada saat setoran hafalan itu, jadi udah dibenarkan bacaannya pada saat mereka setor hafalan tersebut. Jadi intinya setiap jenjang kelas itu ada target hafalannya. Ada nanti tercapai. Iya. Kalau yang nggak tercapai gimana nih? Kalau yang belum tercapai biasanya kita akan ngadain itu setiap pas pulang sekolah, anak-anak itu kan cari sendiri gitu. Setoran sendiri ya. Jadi mereka itu memang ditugaskan setiap hari itu ada buku penghubungnya sama orang tua. Jadi komunikasi. Bagaimana kita bisa lihat situ para anaknya udah sampai di mana. Dan mereka setelah lagi di sekolah kan ada lintangan gurunya, ustadz atau ustazahnya di situ. Jadi kita di situ itu memang guru Al-Qur'annya ada 5, tapi kita libatkan semua guru gitu ya, itu memegang anak gitu ya. Jadi mungkin satu guru pegang berapa anak, jadi kita libatkan semuanya karena guru juga di situ kita selalu melakukan juga pelatihan untuk gurunya yang sama ya, walaupun bukan sekolah tapi memperhatikan gitu ya, karena itu menjadi unggulan kita
Itu kan sesuai dengan visi sekolah kita. Cinta Al-Quran, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia tentunya. Oh, Masya Allah, luar biasa tuh ya. Gimana nggak bangga ya punya orang tua yang cerdas, cinta Al-Quran, perfect banget soalnya luar biasa. Jadi tadi ada dua program yang diceritakan, tapi mungkin ada lebih banyak bagiannya. Jadi disarankan datang aja ya ke RC 2 Bekasi ya. Karena di sekolah kita itu kan ada 2 kurikulum ya. Oh, betul ya. Apa aja nih? Merdeka, kurikulum nasional dan pemerintah, dan kurikulum nasional bisa. Kurikulum Alicia. Iya, Ya, untuk PAI-nya itu. itu PAI-nya ya. Bicara soal saingan nih, mereka sekolah bukan saingan sih ya bahasanya. Bukan lah ya, mitra. Sekolah sejenis lah. Ya, di sekitar Lautmu kan ada beberapa juta, bahkan kalau menurut saya sih banyak ya, banyak sekolah-sekolah Islam di sana. Nah, memang harus punya ciri khas sendiri ya, memang harus ada istilahnya upaya lah. Ini bagaimana nih Bu Yanti untuk menyikapi itu? Iya, karena nanti kita ketahui ya juga kalau di Rawandungku cukup banyak tuh sekolah yang sejenis ya, orang sama gitu ya, sama-sama itu. Tapi kita juga di sini baik sama sekolah itu saling tukar pikiran itu biasa ya, kita ngobrol gitu kan, karena yang buat kita kan sama ya, betul, tujuannya sama ya, tujuannya itu sama, cuma kita nggak ada bersaingnya secara sehat ya, maksudnya kita punya loh ini, kita ada loh di sini gitu kan, beda tempat lain mungkin nggak ada, di kita ada, mungkin ya itu salah satunya tadi, seperti kita target kita bisa 3 juz, terus kita juga kurikulum kita udah nasional nih, Aisyah punya udah nasional gitu kan, udah dipakai juga di mana-mana, jadi mereka di sekolah lain mungkin ada seperti itu, ada misalnya kayak seperti itu, mungkin di sekolah lain ada, di kita nggak ada, jadi masing-masing itu punya kalau ciri khas masing-masing lah, kalau ciri khas memang bukan suatu kendala, bukan suatu persaingan yang harus kita gimana gitu ya, kita tetap punya berupaya untuk selalu mengembangkan diri gitu ya, memperbaiki diri sendiri dulu, kita memperbaiki dari dalam, kita memang benar-benar merobak semua ya, agar apa yang udah ada ini jauh lebih baik lagi berharapnya tentunya, mulai dari gurunya ya, mulai dari semuanya kita inginkan itu semuanya tujuannya tentunya untuk siswa ya, memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa, khususnya siswa SD Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ya, ini ada pertanyaan yang cukup mendalam nih, mendalam ya. Cukup. Nggak tahu Bu Yati kita Nah, dari perbedaan yang ada, dari hal-hal yang umum aja gitu ya, ada nggak sih yang dikritisi oleh orang yang belum mengenal hal seperti apa gitu? Sebenarnya sih kalau yang dikritisi banget sih enggak ya, pada umumnya orang tuh karena Alisa udah cukup lama ya, mereka tuh udah pada tahu juga lah Alisa bagaimana, mungkin mereka udah sering lihat juga ya, mungkin Alisa tapi kalau dilihat itu nggak jauh berbeda juga ya, jadi mereka itu cuman kalau karena belum kenal aja, karena belum kenal, iya makanya karena belum kenal nggak sayang kayak jadinya yang datang. Udah dengan udah kenal seperti ini ya bunda di luar sana mungkin maksudnya anak usia sekolah gitu ya, mungkin kita kenalkan gitu ya bahwa Al-Irsyad itu ada loh di Rawandungku gitu ya. Ya jauh beda dengan sekolah lain, kita jauh juga punya kelebihan realitas yang sangat-sangat saya bilang sangat-sangat luar biasa, karena kita juga di sini memberikan pendidikan itu benar-benar dari hati. Karena apa dari hati ya, karena yang kita akan masukkan itu ke hati siswa, menyentuh hatinya dulu. Kalau hati siswa itu sudah tersentuh, pelajaran apapun materi yang akan kita sampaikan, insya Allah itu akan masuk ke dalam hati siswa. Dari hati kita, dari hati ke hati. Oke, Bu Yanti, terkait guru-guru nih, mau ada
program apa nih ke depan untuk guru-gurunya? Kalau untuk guru-guru kita untuk meningkatkan kualitas dengan pelatihan, kita selalu berkoordinasi dengan dinas, dengan pengawas setempat gitu kan. Kita lihat selalu saya buat tahu apa nih yang dibutuhkan oleh guru saya di saat ini. Mungkin saya akan, misalnya ini kurikulum merdeka nih baru, itu akan sering kita ngadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut agar mereka bisa mengajar itu sesuai dengan harapan atau keinginan yang diinginkan oleh pemerintah maupun oleh yayasan sendiri. Nah, oke. Itu kan dari sisi yang istilahnya keakademisan ya. Mungkin dari sisi yang lain misalnya ada program apa gitu. Saya kan kalau tadi kan perlunya menyampaikan segala sesuatu dari hati ke hati supaya nyaman gitu ya. Nah, itu ada program apa? Ya banyak sih ya sebenarnya program saya kalau mau diituin untuk guru ya mungkin ya itu saya sedang berubah itu ya, berubah dari zona nyaman untuk diajak nih ayo kita berubah, itu memang tantangan tersendiri kan. Tapi kita nggak boleh nyerah dan putus asa. Pasti kalau kita niatkan kita kerja untuk kebaikan bersama, untuk tim gitu ya, mereka harus sama-sama. Ayo kalau jelek satu kita akan jelek semuanya gitu ya. Kalau baik ya tinggal pasti ke bawah semuanya. Ini kalau jelek satu kan guru alisan misalnya gini pasti ke bawah semuanya untuk yang ada di dalam. Gitu juga kalau yang jelek, makanya kita di sini saya selalu berusaha gitu ya memantau ya aktivitas guru tersebut ya, selalu mengadakan supervisi di kelas gitu, berusaha untuk datang lebih awal gitu. Dan masih kayak rujak bareng gitu. Kita makan gitu sih kan. Iya bang, kalau soal kayak gitu sering ada lakukan Menyatukan chemistry. iya itu yang penting itu. Kadang kita aja ya kita aja kemana ya untuk itu. Oh gitu. Iya. Ada Bu Yanti ya nyebut cara-cara mulu jadi ya, tapi keren lah, luar biasa ya. Nah, ini kan banyak mungkin para arsi di luar sana yang belum tahu, sahabat-sahabat arsi di luar sana yang belum tahu di mana sih Al-Islamiyah Rawalumbu, bisa dijelaskan dan mungkin ada yang mungkin disampaikan sama Bu Yanti untuk sahabat-sahabat arsi di luar. Iya. Ayah bunda dan anaknya masih masuk usia SD ya, bahwa di Rawalumbu itu ada SD Al-Islamiyah 2 Bekasi, dia letaknya di Jalan Dalam nomor 94 RT 01 RW 04, tepatnya itu di Jembatan 5 Rawalumbu ya. Mudah-mudahan ya yang udah percaya untuk menitipkan putra-putrinya bersama kami untuk menjadi generasi Islam yang berakhlak baik ya tentunya, dan cinta Al-Quran, cerdas dan kreatif. Begitu juga buat siswa-siswi SD Al-Islamiyah, pesan ibu ingatkan selalu setiap saat ibu intinya mengingatkan bahwa dari hari ke hari kita harus lebih baik lagi ibadahnya, lebih baik lagi agamanya, lebih baik lagi akhlaknya tentunya. Prestasinya terus ditingkatkan, jangan pernah ada kata putus asa. Masya Allah, luar biasa pesulit Pak. Oke, terima kasih Bu Yanti atas kehadirannya di podcast Al-Arfi. Terima kasih atas kehadirannya. Salam buat guru-guru, salam buat anak-anak di sana. Luar biasa sekali, tadi saya menyimak banyak sekali program yang memang Bu Yanti sudah jalankan di sana ya. Jadi jangan lupa untuk para orang tua yang memiliki anak seusia jenjang SD mau masuk ke SD, nah cobalah ya, jangan ragu lagi, tanya Datang dan kunjungan aja langsung ya ke SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 2 Bekasi, yang posisinya ada di Rawalumbu. Oke, sekian untuk podcast kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.